Selamat sore ya pemirsa. Jumpa lagi dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan membahas ya guys ya, seputar seorang public figure yang memang dia itu sudah lepas dari masa penahanan, lalu kemudian dia itu istilahnya merasa tidak boleh lagi tampil di media televisi, guys, karena memang ada beberapa pertimbangan yang memang terkait dengan tindak pidana yang pernah dia lakukan. Tuh. Nah, di sini saya juga tidak sendirian. Ada rekan saya yaitu Erika, dan gitu. Nah, Erika, kan Erika juga sempat membaca itu kan tentang seorang public figure ini yang memang dia sudah lepas dari masa hukumannya. Nah, lalu kemudian kalau menurut pendapat Erika, kenapa kok istilahnya si orang ini itu kemudian hanya boleh tampil di media televisi itu justru hanya sebagai bentuk edukasi aja. Lalu dia emang apa yang menjadi dasarnya sih Rika? Apa karena dia memang terkesan mencemarkan terkait dengan profesi dari seorang artis itu gimana sebenarnya Rika? Isunya ini kan waktu dia dihukum kan sebagai apa ya, sex offender di sini apa, kejahatan seksual ya. Jadi kalau aku sih mikirnya gini kok, untuk mungkin kita harus banyak sedikit reformasi untuk orang-orang yang sudah pernah terpidana, terutama untuk yang sex offender, karena itu apalagi dia untuk kejahatannya kan di bawah umur ya, anak-anak yang victimnya. Jadi kalau aku bilang sih mungkin emang sebaiknya dibatasin, karena itu kalau aku bilang seperti punishment, social punishment gitu loh. Jadi biar dia tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dan kalau di luar negeri juga sex offender itu ada daftarnya loh. Jadi kalau seandainya dia tinggal di suatu tempat, itu biasanya tetangganya itu dikasih notification, ada sex offender tinggal di tempatmu kayak gitu. Seandainya apalagi untuk kejahatan yang di bawah umur ya. Jadi apalagi orang tua yang punya anak di bawah umur itu mereka dapat notifikasi seperti itu kalau di luar negeri. Kalau di sini sih mungkin enggak ya, karena ngurusin yang kecil-kecil gitu kayaknya enggak. Cuman kalau aku bilang apalagi kemudian dia dengan selebrasi waktu keluar dari penjara seperti itu tuh rasanya tidak pada tempatnya sih gitu. Itu mungkin yang jadi sorotan masyarakat kita sekarang. Makanya banyak sekali pro kontra, apalagi kemudian salah satu lembaga kita bilang, oh it's okay kalau mau balik lagi ke TV dengan cara selama itu untuk edukasi. Pertanyaannya sekarang dibalik lagi, edukasi seperti apa ya nggak? Masa yang mereka kayak gitu, itu aku yang sedikit apa ya, tidak setuju gitu loh. Maksudku kalau yang seperti itu mungkin tidak harus kembali lagi sebagai selebritas, karena orang-orang seperti itu yang memang kita harus punish, itu kejahatan yang kalau aku bilang sih berat gitu. Jadi memang istilahnya kalau dari sisi istilahnya kategori hukumannya atau enggak jenis tindak pidananya memang itu benar-benar cukup mengkhawatirkan karena bisa berdampak kepada banyak sekali masyarakat luas kan gitu, apalagi terkait dengan istilahnya kejahatan seperti adanya unsur seksual kan begitu Erika. Nah, lalu kemudian kan kalau istilahnya kalau saya lihat juga kan ini juga melibatkan lembaga penyiaran kita yaitu. Nah, kemudian lalu misalkan kalau andai kata kan juga kita juga memiliki beberapa
public figure yang juga sempat kan Erika, istilahnya terkena skandal ataupun juga terkena kasus tindak pidana lain seperti narkotika dan lain-lain, tapi kemudian dia bisa tampil di media televisi. Nah, memang di sini ada perbedaan enggak sih Erika terkait dengan jenis crime-nya? Jadi apakah memang hanya karena dia ini istilahnya melakukan tindak pidana, istilahnya ada yang berunsur seksual sehingga dia ini kemudian menjadi berbahaya ataupun menjadi presiden buruk buat istilahnya kita punya apa ya istilahnya seperti yang dilihat begitu Erika, gimana? Kalau kalau isunya ini kan nggak cuma sex offender-nya aja ya, kalau isunya kan sex offender yang di bawah umur gitu, korbannya itu di bawah umur, isunya kan itu. Jadi kalau aku bilang ini nggak sesimpel untuk kayak narkoba. Kalau orang pakai narkoba ya udah dia aja kan yang kena efeknya kalau gitu selama dia nggak ngajak-ngajak temennya. Kalau ini kan ada victimnya, ada korbannya. Itu yang membuat mungkin lebih apa ya bombastis di masyarakat kita, apalagi dengan apa kembalinya dia yang seolah-olah dia aku kembali ini aku selebritis gini itu yang iya ya apa ya kalau aku bilang kalau aku jadi dia sih mungkin lebih low profile lah gitu loh, aku sudah melakukan ini, aku salah, aku minta maaf gitu, itu mungkin masyarakat kita lebih nerima daripada waktu dia keluar dari penjara terus dia melakukan hal-hal yang dia lakuin itu mungkin ya apa ya itu isunya di situ sih kalau aku bilang. Jadi memang ada sedikit kekhawatiran ya kalau memang dia nanti tampil di media televisi lagi itu justru sepertinya istilahnya si pelaku ini justru tidak mendapatkan semacam punishment secara bentuk sosial ya kan gitu di banyak Iya. dia kok kayaknya kok tidak memiliki apa ya urat malu ya kan maksudnya masa iya sih udah seperti itu kemudian ditampilkan lagi kan gitu. Nah, lalu kalau terkait dengan kebijakan dari lembaga penyiaran kita, kan dia sudah menerbitkan surat yang memang istilahnya bahwasanya si artis ini itu dia hanya boleh sebagai bentuk edukasi. Nah, apakah di sini juga lembaga penyiaran kita juga istilahnya juga apa ya? Istilahnya masih sedikit mempertimbangkan hak dia selaku memang kan kalau dia kan seorang artis pasti juga mencari makanya juga dari media hiburan. Nah, kalau dia tidak boleh tampil di media televisi, apakah karena itu dia hanya boleh sebagai bentuk edukasi gitu, Rika? Kalau aku bilang sih ya itu tadi negeri kita ini kan suka sesuatu yang viral dan bombastis. Jadi begitu ada sesuatu yang viral dan bombastis, media-media ini berusaha gimana caranya untuk menarik ke mereka punya TV untuk siaran lah, untuk apapun itulah. Jadi kalau aku bilang sih mungkin sebaiknya ya itu tadi kok. Kalau aku bilang sih nggak usah lah. Kalau emang dia sudah seperti itu, mungkin bisa dibilang mendingan di blacklist aja. Kalau di luar negeri blacklist loh kayak gitu-gitu. Orang nggak cuma ini kan apa sex offender yang underage ya. Orang kalau apa ya kalau tempo hari itu banyak bintang-bintang yang mungkin apa kayak KDR apa kekerasan atau apa mukul berantem gitu itu mereka sudah di blacklist. Jadi nggak bisa tampil di iklan, nggak bisa tampil di TV, boro-boro bikin film kayak gitu. Jadi mungkin punishment di Indonesia harusnya seperti itu ya gitu. Untuk ya namanya public figure kan harus memberi contoh yang baik gitu loh. Kalau dianya aja udah kayak gitu, kelakuannya nanti dicontoh sama yang lain kan gitu. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya ya kita punya pemerintah itu sekarang memang lebih istilahnya memberikan ke suatu aturan. Jadi biar istilahnya para politikus ini kan juga sebagai contoh buat kita punya masyarakat dan juga buat para generasi kan gitu. Jadi biar nggak kemudian menjadi contoh yang kurang baik kan gitu. Nah, lalu apakah di sini kalau menurut Erika sendiri itu cukup fair enggak? Kan karena juga misalkan kalau kita bandingkan dengan
beberapa artis lain yang pernah Hmm. sama kan terlibat seperti itu, toh juga dia boleh tampil, lalu kenapa kok hanya dia yang memang istilahnya mendapatkan seperti notis untuk dilarang gitu, Rika? Apa yang menjadi perbedaannya gitu? Hmm. Bedanya sih ya tadi sih kok kejahatannya dia. Kalau yang lain mungkin rata-rata artis narkoba ya kan yang lagi Hmm. trending dari dulu sampai sekarang itu pasti narkoba. Kalau aku bilang ya narkoba sih anunya di dia aja. Cuman kan kalau ini balik lagi ada korban yang di bawah umur itu isunya. Beda lagi kalau ceritanya kalau ternyata waktu artis tuh pakai narkoba terus dia melakukan hal-hal yang Hmm. tidak senonoh kepada anak di bawah umur tuh juga kasusnya kan lain lagi gitu. Cuman aku bilang sih kalau yang lain-lain cuma akhirnya bisa balik ke TV atau bisa muncul lagi itu karena mungkin kasusnya dia cuma narkoba aja. Kalau ini sih kan ada yang korbannya anak di bawah umur itu sih. Cuman aku lebih setuju sama apa orang yang mencekal dia ya karena gimana juga dia tuh public figure gitu loh. Hmm. Kalau toh dengan suatu lembaga sensor kita mengatakan oke, boleh muncul dengan syarat itu merupakan edukasi. Selama ini aku belum pernah lihat sih edukasi yang seperti apa di televisi Indonesia gitu kecuali untuk berita ya. Selain itu aduh isinya maaf ya gitu loh rasanya Hmm. kok dinalar juga nggak masuk gitu kan. Hmm. Jadi memang kalau dibilang untuk edukasi juga kita punya masyarakat juga belum bisa melihatnya ya Rika. Karena memang selama ini yang disajikan hanya berbau seperti hiburan, jadi juga kadang juga ada yang memang melampaui kita punya kebudayaan yang begitu Rika. Juga ada yang hal yang memang Iya. seharusnya itu hanya boleh ditonton buat usia dewasa. Tadi kadang-kadang juga ada yang memang sempat tercampur baur dalam suatu mungkin talk show ataupun apa kan gitu. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada konteks dari kita punya regulasi mengenai lembaga penyiaran, Erika, apakah sebetulnya ini udah mulai nggak sih istilahnya perlu dibenahi terkait dengan lembaga penyiaran kita ini? Karena memang kan dia sebagai ujung tombaknya, Erika, untuk menyaring kira-kira seperti apa sih jenis tontonan yang boleh ataupun yang tidak untuk disajikan gitu, Erika. Kalau aku bilang sih untuk regulasi itu udah ada ya, Po. Cuman balik lagi untuk penerapan di lapangannya itu yang interpretasi antara satu sama yang lain tuh masih rancu kayak gitu. Mungkin bisa dikasih penjelasan yang lebih detail lagi dengan aturan seperti ini, bisanya seperti ini atau bila melakukan ini maka harus begini. Itu mungkin yang harus di apa ya, disosialisasi antara lembaga sensor dengan televisi kayak gitu. Jadi memang kalau secara regulasi sudah ada, tapi hanya perlu istilahnya penerapan yang memang matang ya antara semua sektor. Jadi maksudnya Iya. apa Heeh. agar lembaga ini juga tidak berjalan sendirian, tetapi dia Mm-mm. berkoordinasi yang jelas kan gitu. Nah, Mm-mm. kalau kita kembali lagi kepada istilahnya larangannya dia tampil di media televisi. Nah, misalkan si dia ini juga bikin seperti YouTube ataupun seperti media sosial lainnya yang toh juga ditonton oleh netizen 62. Pertanyaannya, kenapa kok ini hanya khusus di media televisi? Kenapa kok tidak kemudian pencekalan ini kemudian harus menyeluruh dikasih seluruh media sosial atau gimana? Gimana? Kalau kalau aku bilang sih sementara sih mungkin di TV itu udah bagus karena balik lagi tidak semua orang bisa akses YouTube ya. Tapi kalau Hmm. TV itu biarpun di pelosok desa orang nonton TV kan gitu kok. Jadi kalau Hmm. aku bilang mungkin dari awalnya dulu dicekal di TV dari seandainya saat dia tidak pernah muncul di TV otomatis kan dia punya pamor pasti menurun begitu pamornya menurun boro-boro mau ngeliat dia YouTube ya udah nggak usah di skip aja kan kayak gitu. Hmm. Oh, jadi memang kalau memang secara masyarakat juga anu ya, tidak semuanya yang melihat media sosial dan juga yang masih menggunakan
istilahnya media televisi kan gitu. Nah, lalu Mm-mm. kemudian istilahnya andai kata ini memang diterapkan buat dia sendiri, lalu apa kemudian si dia ini juga selaku berpikir juga merasa HAM-nya itu dilanggar? Gimana dengan terkait dengan undang-undang HAM yang mengatur mengenai hak asasinya? Gimana Erika? Gitu. Kan dia nggak boleh siaran Kalau tuh. masalah rasanya itu udah lewat kok kalau dia ngomong kayak gitu, karena awalnya dia yang melanggar duluan kan, dia yang Hmm, melakukan suatu kesalahan apapun itu ya gitu loh. Cuman hmm, balik lagi kalau dia bilang aduh aku kan punya ya udah kalau kamu sudah tahu kayak gitu ada punishment-nya kenapa masih juga dilakuin kan gitu. Tapi itu hmm, kalau aku bilang sih so far emang harus dicekal di TV kayak gitu. Aku lebih setuju itu sih daripada yang separuh-separuh ya nggak apa-apa demi edukasi lah. Kalau aku bilang edukasi edukasi seperti apa gitu loh. Televisi kita hmm, mau edukasi seperti apa itu yang rada nonsense lah gitu loh. Mau talk hmm, show apa yang mau dibahas gitu loh. Masalahnya kecuali dia itu fix apa korbannya beda lagi ya. Kalau dia korbannya mungkin bisa bilang oh aku korban mungkin supaya orang lain tidak menjadi korban. Itu mungkin, tapi ini pelakunya gitu loh. Apa mau hmm. ngajarin yang lain jadi pelaku yang lebih pintar supaya nggak ketangkep kan gitu. Jadi memang kalau dari sisi HAM-nya juga, ya memang dia secara haknya juga mestinya kalau dia tidak melanggar ya dia nggak bakal kehilangan haknya kan begitu Iya. untuk Oh. siaran. Nah, Mm-mm. lalu kemudian untuk kedepannya, misalkan negara kita juga menerapkan yang sama buat banyak sekali figur. Pertanyaannya gini, apakah kemudian istilahnya sanksi sosial seperti ini itu sebetulnya apa cukup efektif buat agar semua figur ya secara khusus dia memang agar berhati-hati dalam bersikap? Atau memang perlu nggak sih kita punya pemerintah ini juga memberikan semacam regulasi terkait dengan profesi seorang figur seperti itu, Erika? Kalau kalau aku bilang sih sanksi sosial tuh justru lebih lebih efektif Hmm. ketimbang sanksi apa pidana kita ya gitu loh. Hmm. Karena sanksi sosial tuh biasanya lebih berat sih. Maksudnya mungkin dia dikucilkan di masyarakat, Hmm. dia mau kerja susah, dia mau gini mau gitu juga serba nggak enak situasinya. Itu kalau aku bilang sih itu yang harus kita kita junjung tinggi ya sanksi sosial biar dia di kemudian hari tidak melanggar lagi kayak gitu. Dan ini kalau aku bilang sih nggak cuma untuk yang public figure ini sih, untuk yang lain-lain juga meskipun itu terpidana korupsi begitu-begitu ya. Kalau aku sih terus terang next time-nya dia nggak bakal kepilih dari di lembaga pemerintah lagi, nggak bisa jadi calon legislatif kayak gitu-gitu sih kok. Jadi kalau aku bilang sih begitu sekali dia dia melakukan suatu tindak pidana itu kalau aku bilang sanksi sosial di masyarakat harusnya lebih kenceng gitu loh biar dia untuk melakukan itu orang-orang yang lain jadi mikir oh aku kalau gitu nanti sanksi sosial di masyarakat seperti ini jadi nggak ada orang-orang lain yang mengikuti jejaknya dia kan gitu. Ya, jadi memang istilahnya agar sekaligus juga lebih menimbulkan efek jerahnya kan gitu, Erika. Jadi istilahnya kalau dari sanksi sosial kan memang lebih terasa ya karena memang istilahnya oh dia jadi merasa iya iya udah nggak boleh tampil di sini situ kan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan istilahnya kita lihat lagi dari kita punya kebijakan dari lembaga penyiaran ini kan juga sebetulnya memang dia juga berusaha agar tidak menghilangkan haknya dari si artis ini kan gitu Erika. Nah, lalu kemudian apakah sebetulnya kita punya pemerintah juga perlu nggak sih memikirkan misalkan kalau si artis itu udah nggak boleh tampil lagi di media televisi, kira-kira dia gimana ya bisa meneruskan untuk bekerjanya? Kan memang juga kalau dibilang dia hidup dari dunia entertainment. Gimana Erika? Iya, kalau aku bilang balik lagi sih, kalau semua itu pasti ada konsekuensinya dan kalau aku bilang sih ya dia harus berani nanggung tuh melakukan berani melanggar ya harus berani nanggung konsekuensinya. Iya, kalau aku bilang sih pemerintah nggak juga
hari gini loh kok yang urusan COVID aja pemerintah nggak gitu-gitu amat kok ngurusin dia ya nggak. Kalau aku bilang ya biarin aja sih, biar dia tahu kalau itu sesuatu yang bukan sesuatu yang apa ya, yang ringan, yang gampang, yang bisa dimaafkan dengan gampang kayak gitu. Karena terutama efektifnya, efeknya ke victim yang masih di bawah umur ini loh. Kalau suatu anak trauma dengan hal seperti itu bakal bekasnya, maksudnya untuk healingnya itu nggak gampang loh gitu loh. Itu yang harus kita lebih concern daripada urusan dia mau balik ke TV, mau dia dapat income, mau apa, itu sebodoh. Kalau aku sih sebodoh amat gitu loh. Aku lebih concern ke victimnya sih gitu loh. Kalau victimnya ini mungkin kita harus lebih ngejaga, mungkin dia harus konsul ke psikolog, ke psikiatris berapa seminggu sekali atau apa kayak gitu-gitu sih. Kalau aku lebih concern ke situnya sih, aku nggak ngurusin untuk pelakunya sih, emang harus dihukum kalau aku sih bilangnya gitu. Jadi memang kalau dari sisi istilahnya dari sisi case-nya memang ya lebih beratnya kepada korbannya ya, jadi bukan masalah dia bisa kerja lagi apa enggak, tapi memang pemulihannya terhadap korban yang istilahnya habis trauma ini gimana, karena kan juga dia masih di bawah umur kan gitu. Nah, kalau misalkan Erika lihat lagi terkait dengan istilahnya sanksi hukuman dari tindak pidananya, sebetulnya perlu nggak sih istilahnya kita juga istilahnya dari pihak pemerintah itu mungkin memberikan semacam apa ya, kalau mungkin di luar negeri ada yang bisa dilacak kan, kalau mau ini bekas ya istilahnya penjahat untuk dalam unsur seksual. Nah ini apakah kemudian kita punya pemerintah perlu nggak udah mulai istilahnya memberikan tracking seperti itu kepada para pelakunya gitu. Mestinya sih sudah, cuman balik lagi, ini kan untuk ngurusin segini banyaknya penduduk ya nggak gampang sih gitu loh. Cuman kalau aku bilang mungkin bisa dimulai dari sekarang, mungkin dengan suatu website yang semua orang bisa login, jadi orang bisa cek, ternyata di tetangga kita ini ada sex offender loh, atau ternyata di tetangga kita ini ada seorang kriminal apa gitu kan, jadi untuk kita lebih berhati-hati gitu, lebih aware kayak gitu. Jadi memang istilahnya dari kita punya pemerintah, alangkah baiknya ya sudah mulai membuat suatu semacam istilahnya entah itu regulasi, entah itu aplikasi ataupun website yang memang dia bisa memberikan semacam notice ya buat kita, misalkan ada orang-orang yang ada di sekitar kita ini pernah sebagai pelaku dari kejahatan seksual kan gitu. Jadi ya mereka lebih aware dan juga lebih berhati-hati kan gitu terhadap orang ini kan gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat lagi kan memang istilahnya si artis ini juga memang sempat merasa kan dia itu apa ya, kenapa kok tidak boleh tampil, dan juga sempat istilahnya mempertanyakan. Nah, lalu kemudian kalau misalkan andai kata betul Erika ya dia ini dicekal secara keseluruhan entah dari semua media hiburan, lalu kemudian kira-kira apakah si artis ini itu dia secara hukum dia bisa nggak sih memperjuangkan haknya? Tuh. Kan dia udah cekal itu Erika. Merasa dirugikan gitu kok, terus gitu. dicekal gitu-gitu. Ya enggak lah, dia sendiri yang salah. Enggak sih, kalau aku kalau aku yang ngerasa semua itu adalah akibat dari perbuatannya, meskipun dia sudah menjalani hukuman pidana, tapi ini adalah sanksi sosial dari masyarakat. Jadi ya udah terima aja gitu loh. Kalau toh dia merasa dirugikan ya balik lagi, sebelumnya dia juga merugikan korbannya ya gitu loh. Jadi ya kalau aku bilang sih
atau mungkin ya udah langsung di blacklist aja, nggak seluruh pertelevisian di Indonesia, nggak usah ngundang dia, nggak usah apa ya, nggak usah pakai dia lagi kayak gitu. Itu kalau aku bilang sih it's okay gitu loh, karena di luar negeri juga itu normal gitu loh kayak begitu. Jadi memang kalau memang dilihat lagi, kalau kebijakan di luar negeri ya so far ya memang ya seperti itu. Jadi biar istilahnya para artis ataupun figur itu dia ya nggak sampai apa ya terlibat tindak pidana ataupun yang memang mencoreng dari dia punya profesinya, karena kan ya dia ditonton itu oleh banyak orang guys kan gitu. Nah, lalu kalau misalkan Erika juga sempat lihat lagi kan, karena memang ini juga sempat pro kontra, ada yang pro dengan si artisnya, ada juga yang memang kontra. Nah kemudian sebenarnya gini loh, para netizen itu istilahnya yang pro itu kan pasti dia melihat dari sisi dia selaku fans dari si artis ini. Nah, memang kan dia juga cukup terkenal di dunia hiburan. Nah, lalu kemudian apa kemudian dalam bentuk pro dan kontra ini menurut dari kita punya pemerintah, kalau misalkan lebih banyak suaranya yang pro, misalkan ayo tetap aja boleh siaran. Nah, apakah kemudian di sini kita punya pemerintah itu ada nggak tambahan, kenapa alangkah baiknya dibuat semacam regulasi si artis ini dia boleh tampil tapi hanya buat jangan buat acara yang memang khusus dewasa ataupun khusus terkait dengan istilahnya temanya terkait dengan sex education kan gitu, gimana Erika? Enggak sih, kalau aku balik lagi kalau aku mah kekeh. Enggak sih, kalau aku bilang sih ya udah sekali. Ya kalau ini masalahnya ya balik lagi, korbannya itu adalah anak di bawah umur, gimana juga aku jauh lebih pro dengan si korban ya, untuk masalah dia mau balik apapun itu edukasi bla bla bla. Kalau aku bilang mau edukasi seperti itu tadi, mau edukasi seperti apa sih, dari sisi dia apa yang harus kita dapatkan dari edukasi? Tidak ada, karena dia adalah penjahatnya gitu, dia adalah sex offendernya. Jadi kalau aku bilang ya lebih baik sudah di blacklist aja dianya, karena apapun itu ya, apalagi dengan aku rada ininya karena dia waktu keluar tidak ada kayak rasa menyesal gitu, itu jadi mikirnya oh kamu keluar kok selebrasi sih, kamu sih menyesal minta maaf apa ya boleh lah dianggap aja itu jumpa fans, tetap aja harus ngomong aku minta maaf, aku menyesal gitu-gitu. Itu kita harus jauh lebih menerima dengan cara seperti itu daripada yang dia lakukan kan gitu. Aku Jadi memang lebih itu sih. Jadi memang istilahnya kalau dilihat dari awal dia keluar dari masa hukuman juga kok kayaknya tidak ada rasa penyesalan ya. Jadi memang kok kok malah merayakan seperti itu. Jadi sehingga mungkin dari orang-orang yang merasa seperti ini, oh iya ya, lebih baik dia dicekal aja, jadi biar dia juga merasa itu ada yang merasa bersalahnya, ini biar nggak kemudian hanya dia menjalani hukuman keluar, kemudian dia seperti tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa, kemudian juga tidak menyampaikan permintaan maaf seperti itu. Jadi memang itu juga bisa sih, itu yang memang dari para pencekal ini memang melihat seperti itu dari sisinya kan gitu. Nah, kemudian istilahnya untuk konklusinya ini, kesimpulannya buat para netizen 62 ini apa ini dari topik kita pada sore hari ini? Kalau aku sih sedikit emosional bilang blacklist aja. Ya kalau aku Iya, kalau aku bilang sih ini merupakan sanksi masyarakat ya. Jadi ya udah selayaknya kalau dia menerima di blacklist, mungkin dia bisa cari kerja, cari makan dengan cara yang lain apapun itu gitu. Tidak harus balik ke TV kayak gitu sih kalau aku bilang kok. Ya apa ya itu tadi sih, kalau aku sih aku lebih condong ke yang lain, blacklist aja lah ya gitu loh.
Kalau saya tambahnya ya guys ya, istilahnya baik terlepas dari yang pro maupun yang kontra dengan si artis ini, yang perlu dipahami di sini itu adalah memang segala bentuk tindak kejahatan itu selain mendapatkan sanksi hukuman, juga jangan lupa ada sanksi sosial seperti itu. Jadi ya bagi para netizen juga sekaligus juga pembelajaran. Jadi sebelum ingin melakukan segala sesuatu pastikan pertimbangkan dulu matang-matang. Jangan sampai itu kemudian melanggar hukum karena memang di sini terlihat kan tidak hanya ada sanksi hukuman, tetapi juga ada sanksi sosial yang kita punya masyarakat. Seperti itu, Pak netizen. Nah, itu ya untuk topik kita pada sore ini seperti itu. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya ya.